wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak, oke. sepertinya udah menjelang siang deh Kak. Oh iya, kurang semangat ya Kak Diba ya? Iya, kurang semangat deh tadi, belum ada suaranya, kurang menggebu-gebu Kak Rosa. Oke, kita ulangi lagi Kak Diba ya. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik di sebelah kiri saya. Ini yang cowok-cowok bersemangat Kak Diba. Iya, betul. Oke, adik-adik sudah makan ya? Belum? Oh, boleh sambil menikmati kuliner yang ada di UMKM Expo Iya, Jatim betul 2025. Oh ya Kak Diba, Oh ini iya, bukan selamat pagi kayaknya Kak Diba. Iya. Udah mau menjelang siang. Iya betul Kak, tapi saya yakin semangat teman-teman ini seperti masih pagi hari Kak. Pagi hari. Oleh karena itu kita ada jargon. Oh ya Kak Diba punya jargon? Ada. Oke, kita coba Kak Diba. Kita coba. Oke, gimana Kak Diba? Oke, Kak Diba yang pimpin ya. Oke, ketika kakak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, oke? Oke, siap? Oke, udah siap semua nih kayaknya Kak Rosa. Oke. Saya pimpin ya Kak ya? Oke. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa sekali, sangat meriah Kak acara hari Sangat ini. meriah. Karena Oh ya Kak Diba, kalau boleh tahu adik-adik ini hadir dari OSIS se-Jawa Timur. Betul ya Dek ya? Iya, dan BEM se-Probolinggo. Kira-kira OSIS yang paling jauh ini hadir dari daerah mana? Coba angkat tangan yang paling jauh, yang merasa paling jauh. Dari mana? SMA. Oh, dari SMA dulu. Dari daerah mana jauh berarti? sekali ya Kak. Jauh di sekali sini. ya Kak Diba ya. Di barat sana Kak, jauh sekali. Ada Oke. lagi yang paling jauh di sini ada yang dari luar kota Probolinggo? Ada yang dari luar kota? Oke. Oh, itu di yang belakang, sebelah sana. di belakang Kak. Banyak sekali Kak ya. Ternyata memang se-Jawa Timur beneran Kak OSIS-nya ini Kak yang Oke. diundang. Tapi Kak Diba, Iya, Kak? hari ini ada yang berbeda loh dari acara yang kemarin. Oh iya, apa tuh Kak bedanya? Karena Jatim Expo ini setiap harinya akan mengadakan acara-acara yang tak terduga dan luar biasa. Nah, Wah. seperti hari ini kita akan belajar dari para narasumber hebat kita. Nah, contohnya pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Cina mengubah nasibnya melalui pendidikan. Oh gitu ya Kak, keren Iya. banget Kak, menarik banget dari temanya ini, saya Iya. sangat tertarik juga Kak untuk mengikuti ya. Iya. Tentunya adik-adik pasti lebih penasaran gimana sih tips ya Kak ya. Iya. Dari gimana Kak, apa temanya? Bagaimana Cina mengubah nasibnya melalui pendidikan. Jadi Kak Diba, kita akan belajar dari narasumber hebat kita yang sudah berpengalaman, beliau sudah menempuh pendidikan di Cina tentunya. Jadi dari Cina sendiri kita akan belajar, makanya ada hadis ya Kak ya. Hadis Tuntutlah gimana tuh, Kak? ilmu sampai ke negeri Cina. Cina. Oh, iya, Nah, oleh betul. sebab itu telah hadir narasumber hebat kita di sini, Kakak Novi Basuki. Halo Kak, selamat datang di Kakak. Nurul Oh ya Kak Jadi. Diba, sebelum itu kira-kira Kak Diba udah kenal belum sama beliau? Belum kenalan tapi udah tahu Kak. Udah tahu, coba Iya. spill dikit dong Kak. Pengen tahu nggak? Adik-adik pengen tahu nggak? Ya, Pengen boleh ya? Kak Novi Basuki menyapa teman-teman dulu, melambai ke belakang. Nah, ini di depan Ya, adalah beliau adalah Kak narasumber Basuki, kita teman-teman. pada siang hari ini Oke. tentunya ya. Kak, katanya Kak Novi Basuki ini Bukan Kak, coba di spill Kak itu jenjang pendidikannya. Oh, oke Iya. nih. Kak Novi Basuki, sebelum kita menyerap ilmu dari beliau yang tentunya sangat banyak dan sangat luar biasa sekali pengalamannya, di sini kami akan membacakan riwayat dari pendidikan dan juga jenjang karir yang sudah Kak Novi Basuki ini lewati ya teman-teman. Betul, Kak Basuki ini perlu teman-teman dan adik-adik ketahui, beliau adalah seorang sinolog, peneliti, penulis, dan pengamat politik. Tentunya beliau juga alumni dari universitas yang ada di Cina sana. Nah, beliau punya nama Cina loh Kak. Oh iya Kak, ada nama Cinanya Kak di Iya. sini Kak. Mohon izin Kak mau disebut ya Kak. Kak Diba tahu bahasa Cina nggak? Coba dibaca Kak. Ya tapi jangan diketawain Kak. Oke. Ya di sini nama Cinanya itu Wang Xiaoming, betul Kak Novi? Betul. Betul ya, koreksi adik-adik di sana ya. Iya benar ya Dek ya. Semanja ini ada bahasa Cinanya Kak. Wang betul ya Kak, Xiaoming. bacanya itu
Xiaoming, betul? Ya, itu adalah nama Cina dari Kak Novi Basuki tentunya. Ya, kebetulan beliau ini adik-adik, dengan bangganya saya mengatakan bahwa beliau adalah lulusan alumni terbaik Nurul Jadid. Jadi masih produk Nurul Jadid. Keren banget, tepuk tangan dong untuk Kak Novi Basuki. Iya, beliau menempuh pendidikan di Tiongkok sana sejak tahun 2010. Tepatnya di Universitas Sun Yat-sen. Ya, kurang lebih pelafalannya seperti itu. Iya. Ya, langsung saja Kak, sepertinya di sini sudah siap bersama kami pemateri serta moderator. Oke, langsung saja Langsung kita saja ya, panggil teman-teman ya. pemateri kita dan moderator kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Kak Novi Basuki dengan Kak Adi Azhari. Tepuk tangan yang meriah untuk pemateri dan moderator kita yang sangat luar biasa. Kita sambut bersama. Oke, terima kasih host kita yang sangat cantik dan centil ya tentunya. Oke, teman-teman sekalian, boleh saya mulai dengan pantun ya? Oke, dibantu cakapnya dong. Pergi ke Expo membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin di Jatim Expo tahun 2025 Pendidikan dan UMKM dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102 dan juga Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid yang ke-76. Alhamdulillah, kebanggaan bagi kita semua pada hari ini kita dibersamai oleh tamu yang sangat luar biasa yang katanya orang-orang susah untuk menemui. Jangankan kita, istrinya saja susah untuk menemui. Nah, kita alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini bisa bertemu dengan beliau untuk mendengarkan pengalaman dan juga bagaimana sistem dari pendidikan di Cina sehingga menjadi negara yang kita kenal dengan negara yang sangat maju. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa Kak Novi Basuki. Assalamualaikum, boleh mic-nya? Oke, saya lebih mendekat lagi. Apa kabar Kak Novi? Kalau tiba di Nurul Jadid pasti sehat. Sehat ya. Ini ibaratnya Kak Novi lagi pulang ke rumah sendiri ya. Pulang kampung. Oke, teman-teman, tadi sekilas udah dikenalin sama si host siapa itu Kak Novi Basuki. Cuman kayaknya nggak afdol kalau kita nggak mendengar langsung siapa sebenarnya Kak Novi yang sebenarnya. Kemudian mungkin juga kita akan mendengar bagaimana riwayat pendidikan, kemudian pengalaman dan lain sebagainya sebelum menempuh pendidikannya di Cina. Silakan Kak Novi mungkin bisa kasih pengalaman, berbagi pengalaman dengan kita. Terima kasih banyak moderator juga MC tadi yang saya hormati Rasolah, lama tidak sowan ke jenengan, juga para guru, para dosen, saya menyebutnya adik-adik ya mungkin ya, adik-adik OSIS, perwakilan dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Probolinggo dan mungkin dari seluruh sekolah menengah di Jawa Timur, juga teman-teman mahasiswa. Ada satu pepatah dalam bahasa Mandarin yang mengatakan Haonan Ren Puti Tang Nian Yong. Haonan Ren Puti Tang Nian Yong, yang artinya lelaki sejati itu tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesuksesan masa lalu. Makanya tadi saya seandainya dibolehkan, saya lebih ingin supaya CV saya tidak perlu dibacakan. Tadi saya bilang ke Bapak moderator itu enggak penting. Tapi ada satu yang menurut saya paling penting, yaitu saya masih diakui sebagai alumni Nurul Jadid. Oke, tepuk tangan untuk Kak Novi. Itu bagi saya yang paling penting.
Yang lainnya saya kuliah di Tiongkok 10 tahun, terus saya jadi apa, karir saya bagaimana, menurut saya itu sudah masa lalu. Dan mestinya kita sebagai anak muda harus lebih fokus untuk masa kini. Karena kita hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Masa lalu itu bagi saya ya perintilan saja. Tapi kalau kemudian masa lalu saya dianggap akan memberikan motivasi, maka saya mungkin perlu dengan terpaksa untuk sedikit bercerita bahwa saya lahir di satu desa namanya Desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Saya orang Situbondo, cuma di kampungnya, Ustadz. Saya di satu kampung yang berada di lereng Gunung Argopuro. Kemudian saya dari SD sampai SMP sekolah di kampung ini. Lulus SMP saya 2007 baru masuk ke Nurul Jadid dan sekarang masih menjadi santri Nurul Jadid. Sekalipun dari 2010 saya kemudian kuliah ke Tiongkok sampai 2020. Saya total 10 tahun di Tiongkok sana. Saya menimba ilmu di Tiongkok dan lebih-lebih saya menimba ilmu lebih banyak di Nurul Jadid. Begitu, Ustadz. Oke, luar biasa. Tapi kita mungkin perlu lebih ingin kenal lagi dengan Kak Novi, bagaimana dulu proses ketika belajar, ketika masa-masa seperti adik-adik yang hadir pada siang hari ini sehingga memiliki motivasi yang besar. Sehingga mungkin nanti akan menjadi motivasi juga buat kita semua bagaimana hari ini yang adik-adik sedang menempuh sekolah menengah, mungkin ada yang sekolah tinggi, bagaimana nanti mereka punya motivasi dan cita-cita yang mungkin akan menjadi menentukan passion mereka nanti. Kak Novi. Saya pikir yang pertama itu dan paling utama satu kedisiplinan. Kalau berdasar undangan acara ini jam 9. Sehingga saya berangkat dari rumah setengah 8 dan saya sampai di sini 15 menit sebelum jam 9. Saya lihat masih rapi sekali. Masih tidak tersentuh kursinya. Dan acara ini baru mulai 1 jam kemudian. Ada satu pepatah teman dalam bahasa Mandarin lagi-lagi yang mengatakan Ichun Guangyin, Ichun Jin, Chun Jin Nan Mai Chun Guangyin. Bahwa waktu sesaat itu bagaikan sepotong emas. Tapi sepotong emas tidak akan pernah bisa membeli waktu yang sesaat. Ini Oke, selamat datang pembicara yang lebih layak sebenarnya berbicara dibandingkan dengan saya. Mari silakan Kak. Jadi penghormatan terhadap waktu teman-teman itu yang menurut saya sangat krusial untuk ditanamkan sejak dini. Karena menurut saya kita tidak perlu terlalu muluk-muluk untuk berbicara mengenai passion, untuk berbicara mengenai masa depan, sementara masa yang sedang kita jalani sekarang itu tidak kita hormati. Dalam artian kita masih sering ngaret, kita masih tidak tepat waktu, kita masih tidak disiplin, maka menurut saya ini adalah omong kosong besar untuk berbicara mengenai passion dan masa depan yang lebih gemilang. Jadi menurut saya yang pertama perlu ditanamkan adalah kedisiplinan dan penghormatan kita terhadap waktu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya masih ingat betul ketika saya masih di Nurul Jadid, masih aktif nyantri di sini, sekalipun juga saya masih aktif nyantri juga lewat YouTube, ikut pengajian. Kita sering membaca ayat Al-Quran yang bunyinya wal asr, demi masa, demi waktu. Kalau Al-Quran sendiri sudah memperingatkan kita bahwa kita harus menghormati waktu, masa iya kita sebagai santri Nurul Jadid lagi yang merupakan pondok yang luar biasa ini tidak mau menghormati waktu. Jadi yang pertama menurut saya kedisiplinan. Yang kedua, memang kita perlu role model, perlu melihat contoh mungkin kakak kelas yang sudah punya kesuksesan. Kalau saya bukan role model yang tepat, tapi kalau di sebelah saya adalah role model yang tepat untuk dijadikan contoh
bagi teman-teman muda. Dan Nurul Jadid menurut saya tidak kekurangan contoh santri yang sudah melanglang buana, yang sudah berkiprah di banyak bidang. Baik itu di bidang pendidikan, di bidang kebudayaan, di bidang perekonomian, atau mungkin yang akan kita bahas sekarang adalah di bidang pendidikan. Banyak sekali yang sudah bisa kita jadikan contoh. Kemudian yang ketiga menurut saya memang kita harus rajin. Saya sering mengatakan, karena saya alumni Tiongkok sekaligus alumni Nurul Jadid, orang Tiongkok atau orang Tionghoa itu paling takut akan dua hal. Yang pertama mereka takut miskin, yang kedua mereka takut bodoh. Karena takut miskin ya harus kerja keras, harus mengubah nasib. Selain juga harus berikhtiar, harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena memang keputusan akhir itu akan ada di Yang Maha Kuasa. Karena takut bodoh ya harus rajin belajar. Mustahil kita bisa menghilangkan kebodohan kalau kita ya berleha-leha saja. Kita memang mengenal satu istilah yang disebut sebagai barokah. Tapi barokah itu harus diusahakan teman-teman. Barokah harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Saya kok masih pesimis kita akan bisa mendapatkan barokah di pondok yang penuh barokah ini kalau kita tidur terus. Saya pesimis. Saya pesimis kita akan mendapatkan barokah kalau kita tidak pernah ngaji ke astah. Saya pesimis. Jadi memang harus ada usaha kita untuk mengejar barokah itu dengan ya harus rajin. Harus rajin belajar, juga harus rajin mencari barokah itu. Jadi paling tiga hal itu. Satu, kita harus menghormati waktu, harus disiplin. Dua, kita harus mencontoh orang-orang yang sudah sukses, kakak-kakak kelas kita. Dan yang ketiga, ya kita memang harus mengejar barokah dengan cara harus diusahakan semaksimal mungkin. Seperti itu Ustadz, makasih. Oke, cukup menarik sekali teman-teman. Bahwa apa yang disampaikan Kak Novi ini bukan hanya prinsip atau sesuatu yang dimiliki Kak Novi, tetapi mungkin ini juga menjadi nilai dari pendidikan yang ada di Cina. Ada beberapa yang kita catat tadi. Pertama, disiplin. Kalau di Indonesia Kak Novi alhamdulillah sudah banyak juga yang disiplin. Yang kita tahu seperti kereta api mungkin ya. Kalau kita pesan tiket jam 8 berangkat jam 9 Solo ketinggalan. Ya, di Indonesia itu memang dari dulu penghasil karet. Jamnya pun terbuat dari karet. Ya bisa dimaklumi sih. Kemudian juga kita belajar tadi bagaimana kita harus punya role model ya. Contoh, uswah atau motivator sehingga kita bisa memiliki motivasi yang kuat untuk minimal ingin menjadi seseorang yang kita contoh itu. Kemudian harus rajin dan juga yang terpenting dari kegiatan proses belajar ini adalah bagaimana kita berharap untuk terus mendapatkan barokah. Nah, Kak Novi ini agak sedikit banding-bandingkan ya. Kak Novi yang mungkin sudah sejak kecil belajar di Indonesia kemudian melanjutkan pendidikan di Cina, kira-kira apa yang membedakan pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di Cina? Mungkin positif dan negatifnya seperti apa? Satu, saya pernah punya pengalaman ketika saya dulu 2010 sampai 2013 ambil S1 di Tiongkok. Saya dikumpulkan dengan mahasiswa lokal, yaitu mahasiswa dari Tiongkok sendiri. Yang ketika masih ada mahasiswa dari Tiongkok ini, setiap hari dari pagi sampai malam perpus itu selalu penuh dengan orang-orang Tiongkok yang belajar terus-menerus dari pagi sampai malam. Waktu istirahat mereka itu sangat sedikit dan lebih banyak waktunya dipakai untuk menimba ilmu. Tidak hanya di kelas tapi juga di perpustakaan. Cuma pada suatu waktu yang mahasiswa dari Tiongkok ini kemudian dipindah ke kampus baru. Sehingga kampus yang lama ini hanya menyisakan kami mahasiswa dari luar negeri. Yang mana mahasiswa luar negeri ini mayoritas adalah mahasiswa dari Asia Tenggara. Dan dari Asia Tenggara itu yang paling banyak adalah mahasiswa Indonesia. Kemudian setelah mahasiswa dari Tiongkok ini dipindah ke kampus baru, saya perhatikan perpus itu makin hari makin sepi. Sehingga pada suatu hari penjaga perpusnya sudah tidak mau jaga lagi perpus ini dan saya tanya ke penjaga perpus itu, "Pak, kok nggak dijaga lagi perpusnya?" Si penjaga perpus ini jawab, "Ngapain dijaga, udah nggak ada orang yang mau datang." Gitu. Satu perbedaan yang sangat mencolok teman-teman yang saya saksikan antara
murid-murid yang ada di Tiongkok, di China sana dengan murid-murid yang ada di Konoha. Bukan di Indonesia, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu saya rajin. Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin itu rajin. Apalagi santri pondok pesantren Nurul Jadid. Itu saya yakin rajin. Ini di Konoha. Nah, kalau di Konoha itu justru yang rajin itu biasanya dicie-ciekan. Cie ngapain rajin, nggak akan jadi apa kok gitu. Kalau bisa tidur ngapain belajar. Nah itu di Konoha. Kalau di Nurul Jadid tidak seperti itu. Kalau bisa tidak tidur, ya kita akan tidak tidur untuk berdoa dan belajar. Itu di Nurul Jadid. Nah saya saksikan di Tiongkok seperti itu teman-teman. Mereka memaksimalkan waktu yang sempit, yang terbatas itu untuk serajin-rajinnya belajar. Kita mungkin patut bertanya, kenapa mahasiswa Tiongkok atau mahasiswa Tiongkok seperti itu? Mungkin menurut saya ini ada penyebab dari faktor geografis, Ustadz. Kalau di Indonesia itu kan tanaman itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Misalnya kita sembarang melempar biji-bijian ke belakang rumah kita atau ke depan rumah kita, itu akan tumbuh. Dan tumbuhnya akan subur sekalipun misalnya kita tidak pakai pupuk. Bahkan tidak ditanam pun itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Itu di Indonesia saking suburnya. Kalau di China tidak seperti itu teman-teman. Di China itu hanya akan tumbuh pada musim-musim tertentu. Sehingga bahan pangan itu tidak semelimpah Indonesia. Nah karena bahan pangan tidak melimpah, maka mereka rajin mengumpulkan bahan pangan ini dengan misalnya dengan sains dan teknologi. Itu satu. Yang kedua, kalau di Indonesia masyarakatnya itu kan masih peduli terhadap tetangga. Saya masih percaya di Indonesia ini akan sulit mencari orang yang mati kelaparan. Karena tadi tanah kita subur sekali, dan yang kedua kalau kita tidak punya malu, kita masih bisa setiap hari minta kepada tetangga kita, dan tetangga kita saya yakin tidak akan ada orang yang tidak akan memberi nasi satu piring kepada yang minta tadi. Saking baiknya orang Indonesia. Tapi kalau di Tiongkok nggak bisa seperti itu teman-teman. Di Tiongkok bahkan ada orang yang kecelakaan di pinggir jalan, mungkin orang juga tidak peduli untuk menolong dia. Bahkan kita tidak akan kenal siapa tetangga yang ada di depan rumah kita. Nah karena tidak adanya saling peduli seperti itu, dan karena juga ada faktor geografis yang ekstrem seperti itu yang tidak subur, maka memompa orang-orang Tiongkok itu untuk rajin belajar dan untuk rajin bekerja. Itu satu penyebab kenapa orang Tiongkok itu rajin, dan apa yang membedakan orang Tiongkok dengan orang di Konoha. Ya rajin belajar dan rajin bekerja. Cuma yang kedua memang ada sisi negatifnya. Saya ada kenalan seorang dari China yang sudah tinggal di Indonesia sekitar 21 tahun teman-teman. Beliau menjadi guru di salah satu sekolah yang cukup terkenal di Purwokerto. Sekolah ini sekolah bertaraf internasional, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggrisnya, dan mungkin ke depan akan ada bahasa Jepangnya, padahal Nurul Jadid sudah lebih awal membuka jurusannya seperti itu. Tapi yang Purwokerto ini sekolah bertaraf internasional, dan ada guru dari Tiongkok yang memanage sekolah ini yang sudah tinggal di Purwokerto selama 21 tahun lamanya. Saya bertanya kepada beliau, dan karena saya selalu terkagum-kagum pada sistem pendidikan Tiongkok yang memompa siswa-siswinya untuk rajin. Kemudian saya tanya kepada guru ini, Pak, kenapa anak Bapak tidak disekolahkan ke China? Terutama sekolah SD dan SMA-nya. Kemudian Bapak ini menjawab kepada saya memang ingin anak saya ini menjadi orang baik. Karena itu adalah tujuan dari semua orang tua yang ada di seluruh dunia ini. Cuma saya tidak menginginkan anak saya menjadi yang terbaik, seperti yang diinginkan oleh orang tua yang ada di China sana. Nah karena orang tua yang ada di China sana menginginkan anaknya untuk menjadi yang terbaik, supaya tidak tersisih dari perlombaan untuk menjadi yang terbaik di Tiongkok, karena penduduknya 1,4 miliar, maka mereka dipaksa untuk terus-menerus belajar dari pagi sampai malam. Seperti saya saksikan ketika saya masih menimba ilmu di sana. Nah, yang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia selama 21 tahun ini tidak mau yang seperti itu.
Dia lebih ingin katanya anaknya bisa hidup bahagia, dan kalau anaknya ini hidup bahagia saya juga bahagia. Begitu katanya. Dan saya saksikan di sini orang tua kayaknya lebih menginginkan seperti itu. Enggak apa-apa, enggak menjadi yang terbaik, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, no problem. Yang penting anak saya bahagia. Nah, di Tiongkok ini dirasakan oleh orang Tiongkok sendiri, kok kayaknya anaknya tidak bahagia. Nah, makanya tidak apa-apa menjadi bukan yang terbaik, yang penting bahagia. Nah, menurut saya mungkin kita perlu ambil jalan tengahnya. Karena kita di pesantren, kita dididik dengan satu ungkapan yang mengatakan khairul umur awsatuha. Yang katanya sebaik-baiknya sesuatu itu adalah yang tengah-tengah. Alangkah baiknya menurut saya di satu sisi kita rajin bekerja dan rajin belajar, dan alangkah baiknya di satu sisi kita menciptakan sistem pendidikan yang membuat diri kita juga bahagia. Dan saya yakin yang mondok di pesantren Nurul Jadid adalah santri-santri yang berbahagia. Makanya ketika saya tidak di Nurul Jadid pun saya selalu rindu akan pesantren ini. Makasih. Oke, luar biasa, sepakat sekali teman-teman apa yang menjadi pandangan Kak Novi bagaimana pendidikan di Indonesia dengan di China. Kita lebih penasaran lagi nih bagaimana kebiasaan orang-orang Cina khususnya dalam pendidikan sehingga menjadi pendidikan yang didambakan oleh di negara Indonesia ini. Cuman sebelum itu kita akan menyapa pembicara yang satu ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, saya kenalkan sedikit aja. Beliau adalah Muhammad Fikih Haris Ardiansyah, benar ya? Nah, pengalaman beliau sangat banyak sekali. Di antaranya yang saya tahu, beliau menerima beberapa beasiswa di kurang lebih 5 negara ya. Kalau secara formal 3 negara, tapi secara total dikunjungi 6 negara. Oke, kita akan lebih mengenal langsung dari Mas siapa? Mas Fikih. Bagaimana riwayat pendidikan Mas Fikih? Silakan Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kepala Pesantren Nurul Jadid, Rasolah selaku keluarga dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dan juga Ustadz-Ustadzah serta teman-teman semuanya yang berbahagia, yang insya Allah nanti jadi penerus-penerus bangsa di Indonesia Emas 2045. Amin, 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 amin ya Rabbil alamin. Ya, jadi perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Fikih Haris Ardiansyah, akrab disapa. Kalau di Nurul Jadid disapanya Ardi kebetulan Ustaz, Ardi. Ardi ya. Cuman kalau di luar saya pingin berbeda, makanya panggilannya Fikih. Jadi nama di luar Fikih, tapi kalau nama di dalam Ardi. Ardi, nah, oke. gitu. Namanya Ardi, terus juga alhamdulillah baru lulus dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Wow, luar biasa. Dari jurusan statistika, dan ya alhamdulillah sebagai alumni Nurul Jadid pertama yang bisa tembus di statistika IPB, statistika terbaik dan pertama di Indonesia. Terus juga mungkin beberapa teman-teman juga menonton Clash of Champions by Ruang Guru. Ya. Jadi saya juga ikut di situ Clash of Champions by Ruang Guru, dan satu-satunya alumni pesantren yang bisa ikut di situ dari 50 anak terbaik di Indonesia itu. Nah, jadi tapi jauh sebelum itu teman-teman semuanya, saya juga dulu ketika madrasah aliyah, saya mondoknya di Nurul Jadid, jadi di MA Nurul Jadid, program unggulan IPA, dan untuk SMP dulu saya mondoknya di Bustanul Makmur di Banyuwangi. Daerah Genteng, Banyuwangi. Nah, jadi sama satu lagi saya MI-nya di Bali, jadi pindah-pindah memang. Jadi MI-nya di Bali, di Minden Pasar, SMP-nya di Bustanul Makmur, Genteng, Banyuwangi, MA-nya di Probolinggo, kuliahnya di Bogor. Ya alhamdulillah selain kuliah juga bisa berkunjung ke 6 negara yang sudah pernah didatangi gitu. Jadi itu Mas Ustadz profil dari saya. Siap, luar biasa. Ternyata narasumber yang satu ini juga tidak kalah keren dari Kak Novi ya. Tapi jangan tanya bagaimana dulu pada saat di pesantren. Saya yakin mereka biasa makan lauk tempe gitu ya. Biasa ngantri mandi, itu wah itu udah sama-sama kita lah. Tapi bagaimana proses mereka berdua selama di pesantren kita perlu banyak tahu juga, sehingga apa yang menjadi upaya atau proses dari belajar
dan membiasakan diri di pesantren ini kemudian membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kak Ardi, boleh sedikit ceritakan tentang motivasi bagaimana dulu ketika belajar di pesantren Nurul Jadid sehingga punya punya cita-cita untuk melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi yang sangat luar biasa tadi. Oke, baik Ustadz. Jadi buat teman-teman semuanya, ini di sini rata-rata masih SLTA ya berarti? Masih unyu-unyu kok, gimana lihatnya? Ada yang SLTP ya? Ada? Oh nggak ada SLTA semua. Oke, berarti akan lebih nyambung ya nanti ceritanya karena kan yang saya alami dulu adalah ketika masih SLTA di sini ya Ustadz. Mungkin ada yang cocok katanya. Nggak boleh. Nanti setelah acara ini aja ya. Oke, lanjut. Ya baik, jadi teman-teman, dulu itu sebenarnya saya mondok di Nurul Jadid itu adalah sebuah kebetulan. Kenapa dikatakan kebetulan? Karena pada saat itu ada satu masalah keluarga. Kebetulan keluarga saya broken home gitu, broken home dan karena orang tua pisah, akhirnya orang tua bingung mau melanjutkan saya sekolah di mana. Karena pada saat SMP di Bustanul Makmur, kebetulan saya di SMP unggulannya itu hanya ada SMP, nggak ada jenjang lanjutnya. Akhirnya karena orang tua pada saat itu punya kemauan masing-masing, jadilah malah nggak dikerjakan sama sekali. Yang akhirnya banyak sekolah sudah tutup pada saat itu. Hingga akhirnya saya mikir ya udahlah saya cari pesantren yang cukup jauh dari rumah biar tengah-tengah gitu. Dan ketemunya di Nurul Jadid ternyata. Nah dari sebuah kebetulan itu saya cari di Google. Ternyata saya dapat barokahnya di sini dan ternyata ada suatu hal yang ketika saya di luar pun saya merindukan rasa masa-masa di pesantren karena ternyata hafalan nahwu sorof itu tidak lebih berat daripada ujian skripsi di luar itu dan banyak hal lainnya. Akhirnya singkat cerita ketika masuk di MA Nurul Jadid ketika mulai mondok tanpa ada teman pada saat itu jadi benar-benar modal sendiri. Langsung datang sendiri, habis dianterin langsung ditinggal. Saya sepakat dengan yang disampaikan sama Mas Novi tadi bahwa kita perlu adanya role model. Jadi pada saat itu saya melihat di MA Nurul Jadid itu terpampang ada poster ini ada santri putra kok dapat olimpiade, juara olimpiade matematika pada saat itu dengan kondisi di pesantren. Akhirnya saya kenalan ke orang itu ke Mas itu namanya Mas Wawan, senior saya juga, guru saya dan beliau juga lulusan IPB juga, alhamdulillah sama-sama di IPB. Nah akhirnya cerita dengan Mas Wawan dan banyak role model lainnya juga ada Mas Faiz dan lain-lain. Di situ mulai tumbuh rasa untuk setidaknya minimal bisa menyamakan levelnya gitu. Karena kalau kita melihat orang kita hanya boleh iri kan kalau iri dalam kebaikan. Dan itu yang saya tanamkan pada saat itu. Jadi saya merasa kok mereka bisa gitu, emang saya nggak bisa gitu. Nah iri itulah yang akhirnya membuat saya selain ngaji juga belajar cukup intens pada saat itu. Jadi buat teman-teman yang masih SLTA, dulu itu saya ketika masih kelas 1 di Manje, saya kebetulan sukanya matematika. Nah sukanya memang matematika dan ketika masih kelas 1 Manje saya sudah hatam matematika pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan juga kalkulus mata kuliahnya anak mahasiswa. Itu saya sudah hatam ketika masih kelas 1. Karena itu tadi, karena ada rasa iri itu teman-teman yang akhirnya membuat harus terpacu. Itu bukan berarti saya mengesampingkan kegiatan pesantren, enggak, tetap saya ikut kegiatan pesantren diikutin. Ketika yang lain istirahat saya tetap belajar. Nah jadi di situ proses awal menemukan ini loh yang ingin saya cita-citakan, begitu. Dan sesuai dengan tema kali ini terkait passion, jadi saya menemukan bahwasanya passion itu adalah apa yang kita mau lakukan sampai kita capek gitu. Jadi kalau kita capek tapi kita senang melakukannya, berarti kita sudah berada di passion yang benar. Itu yang saya rasakan. Dan akhirnya ya meskipun belum rezekinya tidak bisa menjuarai olimpiade matematika seperti mentor-mentor saya sebelumnya, karena mentor-mentor saya selalu juara, tapi pas di tahun saya berhenti juaranya di saya. Saya nggak berhasil dapetin juara, tapi alhamdulillah saya coba switch atau ganti ke event lainnya, ternyata malah jadi grand finalis pemilihan duta siswa berprestasi nasional tahun 2019. Jadi
yang saya rasakan adalah selain tadi mau capek mengerjakan sesuatu adalah tidak ada yang sia-sia kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin. Karena bisa jadi yang kita inginkan, tapi ada hal lebih baik yang kita dapatkan di kemudian hari, seperti itu. Oke, tepuk tangannya dong buat Kak Ardi. Nah, ini cocok sekali teman-teman dengan tema kita, bagaimana menemukan dan mengoptimalkan passion di usia muda. Nah, kebanyakan dari kita anak-anak muda nih, banyak yang di usia muda masih galau. Apa yang sebenarnya menjadi passion kita? Bagaimana untuk menemukan atau menentukan ini passion saya? Kebanyakan dari mereka kalau udah pernah jadi juara, oh ternyata passion saya ini nih gitu. Kalau udah pernah juara pidato misalkan, oh ternyata passion saya pidato. Nah, kita sebenarnya ingin tahu Kak Ardi, sebenarnya bagaimana ingin mengetahui bahwa apa passion kita yang sebenarnya? Boleh kasih sharing buat kita semuanya? Siap Ustadz. Oke teman-teman, pernah mendengar fenomena gunung es enggak? Dimana gunung es itu terlihat kecil di atas, padahal yang di bawahnya yang menyokong itu lebih besar. Ya kan? Ya kan teman-teman, pasti saya rasa tidak, beberapa juga sudah tidak asing dengan yang namanya. Jadi fenomena gunung es itu kalau di peta itu terlihatnya mungkin kecil di atas. Tapi di bawahnya yang menyokong gunung es itu bisa tetap kokoh berdiri, itu adalah ada pondasi besar dari gunung es tersebut teman-teman sebenarnya. Itulah yang dimaksud potensi rahasia manusia yang mungkin belum dikulik. Jadi biasanya kebanyakan dari kita tuh hanya melihat, oh saya punya bakat di bidang A, tapi saya juga punya kekurangan di bidang B, misalkan kayak gitu kan. Jadi akhirnya ketika sudah merasa punya bakat di bidang A, ya udah A aja. Atau ketika merasa punya kekurangan di bidang B, ya udah akhirnya nggak mau melakukan di bidang B tersebut. Padahal kalau mungkin teman-teman semuanya bisa menggali lebih dalam lagi, siapa tahu potensi yang mengokohkan diri teman-teman itu bisa digali teman-teman. Dan itu yang benar-benar saya rasakan ketika menjadi mahasiswa. Jadi dulu ketika di Manje, saya itu tadi saya sampaikan, saya anak matematika, sukanya ngerjain soal, tapi ternyata nggak pernah menang teman-teman pada saat itu. Hingga akhirnya sempat frustasi, pindah ke bidang lomba lain. Waktu itu akhirnya sempat ikut lomba bahasa Inggris, lomba IPA, lomba pidato 4 pilar kebangsaan. Ini nyesek nih 4 pilar kebangsaan ini. Saya peringkat 6, hanya beda poin 0,5, yang diambil hanya 5. Jadi hanya beda 0,5 poin, tapi ya sudah mungkin belum rezekinya pada saat itu. Terus coba apa lagi ya waktu itu? Banyak banget yang saya coba teman-teman. Dan akhirnya saya sempat gagal selama 20 kali berturut-turut. Itu selama saya 3 tahun mondok, saya lomba 20 kali berturut-turut gagal. Dan titik puncaknya saya sedih adalah, saya masuk ke ruang osimnya Manje, saya kunci dari dalam, saya nangis di dalam pada saat itu. Karena kita nggak ada akses komunikasi kan, jadi gimana mau cerita ke orang tua, nggak bisa untuk mengeluarkan keluh kesah kita. Akhirnya ya sedihnya ketika di ruang osim sama ketika di asta. Kalau di asta saya sembunyi-sembunyi pas tengah malam biasanya. Jadi biar nggak dilihat teman-teman yang lain, kalau udah selesai belajar gitu, sudah selesai belajar mandiri buat persiapan masuk kampus, saya baru ke asta. Terus kalau pas lagi jam sekolah atau mungkin lagi sore-sore baru pulang sekolah, ke ruang osim dikunci, ditutup, saya nangis. Dan akhirnya pada saat itu untuk bisa mengurai emosi sedih itu biar nggak berlarut-larut teman-teman, ternyata saya nyamannya di nulis. Jadi ketika kita punya sesuatu yang bikin ribet di kepala, coba uraikan dalam tulisan. Siapa tahu itu jadi penenang, karena biasanya yang bikin pusing itu karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang pengen kita maksudkan gitu kan. Coba itu tuliskan semua satu persatu, itu biasanya akan lebih mudah kita mencernanya. Nah dari nulis karena sedih itu tadi teman-teman, akhirnya lanjut ke perkuliahan. Di kuliah saya akademiknya nggak terlalu bagus pada saat itu, karena yang lain anak-anak les, anak-anak olimpiade, yang mereka udah sangat jauh gitu kalau dibandingkan dengan saya yang mungkin hanya belajar mandiri. Terus akhirnya saya coba nulis waktu lomba esai. Nah itu lomba esai, lombanya nggak pernah saya ikuti sebelumnya. Karena saya dulu anak matematika tadi ya, matematika kan sukanya ngitung. Terus saya anak osim, sukanya berkegiatan, senengnya keliling ke sana ke sini. Pas sudah kuliah pindah ke nulis esai teman-teman. Ternyata ketika saya belajar esai awal-awal nggak bisa, 3 bulan saya mentok nggak ngerti sama sekali.
3 bulan mentok gak ngerti sama sekali, tapi ternyata setelah dipahami pelan-pelan, ikutan lomba sesuai dengan materi yang diajarkan, langsung dapat juara 3 nasional. Pertama kalinya masih semester 1 pada saat itu. Nah dari situ merasa, oh ternyata nulis itu juga enak loh. Akhirnya saya coba lagi, bulan depannya langsung dapat juara 1 nasional, bulan depannya masuk semifinal internasional, dan akhirnya dari nulis itu jadi bekal saya bisa ke Amerika secara gratis teman-teman. Bahkan menariknya dari tulisan saya itu teman-teman, saya bisa diundang pas ketika ke Amerika itu, saya diundang di stasiun TV-nya Amerika namanya Voice of America. Jadi saya nggak pernah diundang di TV-nya Indonesia, karena di Indonesia stasiun TV-nya ya mungkin seperti itu. Sekarang agak sedikit berbeda ya dibandingkan yang dulu. Dulu mungkin masih banyak berbobot, sekarang sudah tidak terlalu berbobot stasiun TV Indonesia. Tapi alhamdulillah saya dihargai di Amerika karena tulisan saya teman-teman. Bahkan saya bisa gratis, dan satu fun fact menariknya adalah saya pulang dari Amerika ke Jepang naik kelas bisnis yang harga 40 juta secara gratis teman-teman. Itu, dan itu saya nggak nyangka juga, namanya ada rezekinya dari hal-hal yang sudah kita usahakan itu tadi. Termasuk di Amerika saya juga diantarnya naik mobil negara, saya tinggalnya di kantor KJRI, nggak perlu ngeluarin uang dan lain sebagainya. Nah dari nulis itu tadi awalnya teman-teman. Jadi kalau kalian masih sulit nemuin passion, coba cari hal yang kalian nggak suka atau mungkin belum pernah kalian lakukan. Siapa tahu justru di situ jadi rezekinya. Itu poin pertama, eksplorasi diri. Poin kedua teman-teman, ada satu buku yang juga cukup mengubah pola pikir saya ketika berkuliah. Nama bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Teman-teman bisa cari juga, jadi 7 Habits itu bagus banget. Itu menceritakan tentang 7 kebiasaan orang-orang efektif. Penulisnya itu, saya lupa penulisnya. Nah intinya buku 7 Habits of Highly Effective People ini menceritakan 7 kebiasaan biar kita tuh bisa to the point ke tujuan kita. Biar kita nggak tadi terlalu berleha-leha, kalau Mas Novi disampaikan biar kita semangat belajar, semangat bekerja dan tetap menikmati hidup. Jadi bagusnya 7 Habits ini itu teman-teman. Kita harus fokus, harus tahu tujuan dan lain sebagainya. Intinya kita straight to the point ke tujuan kita, tapi kita harus menikmati hidup kita. Ini bagus dari 7 Habits yang saya juga rasakan. Nah, satu habit yang menurut saya juga powerful adalah namanya begin with the end in mind, atau memulai sesuatu dengan tujuan akhirnya. Begitu. Jadi kalau kita pengen sesuatu, coba bayangkan kita nanti di depan seperti apa. Atau bahkan kalau ketika dulu saya ikut training itu lebih berat lagi pertanyaan teman-teman. Pertanyaan itu ketika ikut training gini, coba bayangkan ketika nanti kamu meninggal, kamu ingin dikenang sebagai apa oleh seseorang atau oleh orang-orang gitu. Wah itu berat banget, saya nggak kepikiran, bahkan saya juga masih baru mahasiswa semester 1 yang nggak tahu belajar apa gitu kan. Jadi pertanyaan sampai sedalam itu, apa yang kita akan jadi seperti apa di depan, itu udah harus kita visualisasikan saat ini. Biar apa? Biar passion kita lebih digali, lebih diasah, dan kita langsung fokus ke tujuan kita dengan tetap menikmati hidup itu tadi teman-teman. Jadi 2 poin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertama, eksplorasi diri dan cari potensi diri kita, tidak terlalu membatasi diri. Dan yang kedua, memulai dengan tujuan akhir kita untuk menetapkan siapa diri kita di depan. Itu dari saya. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Mas atau Kak Ardi teman-teman. Nah, saya sepakat sekali apa yang menjadi pengalaman dari Kak Ardi tadi, bahwa passion itu bukan datang begitu saja seperti layaknya ilham gitu ya. Tetapi passion itu harus dimulai, dicoba, diupayakan, dan juga dinikmati. Sehingga passion itu hingga muncul dan betul-betul kita sadari bahwa itu passion kita. Ya, saya teringat dengan kata-katanya Mary Riana, bahwa tidak perlu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Nah dengan begitu kita harus terus berusaha dan belajar untuk terus menggali apa yang kita inginkan. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, teman-teman barangkali nanti ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, boleh disiapin, nanti yang bertanya akan dapat hadiah jawaban dari 2 narasumber kita. Oke, kembali ke Kak Novi. Sebelum kita bahas tentang model atau sistem pendidikan di China, mungkin kita perlu tahu bagaimana kebiasaan orang-orang Cina atau pendidikan di China, sehingga itu kemudian menjadi kebiasaan atau prinsip
dari pendidikan di China? Kak Novi. Saya sepakat sekali dengan yang dikatakan oleh Bung Ardi barusan, yang pernah diminta untuk membayangkan setelah mati akan dikenang sebagai manusia yang seperti apa. Saya teringat dengan pepatah Mandarin yang mengatakan Ren wu yuan lui pi you jin you. Ren wu yuan lui pi you jin you, yang artinya itu manusia itu kalau tidak punya pandangan jauh ke depan, maka kecelakaan itu akan berada di depan matanya. Dalam artian kita memang harus berpikir beyond, harus berpikir jauh ke depan, melampaui batas. Jangan hanya berpikir untuk besok, tapi mungkin untuk 10 tahun atau sampai bahkan 100 tahun ke depan. Itu yang harus dipikirkan. Dan saya melihat kebiasaan orang Tiongkok ya seperti itu, yaitu berpikir jauh ke depan. Sehingga kalau teman-teman liburan lihat TikTok, itu banyak sekali konten yang mengatakan bahwa China hari ini itu seperti hidup di China tahun 2050. Sedangkan di Konoha itu masih banyak orang yang ingin hidup di zaman batu, di zaman jahiliyah, dan kayaknya lebih nikmat rasanya hidup di zaman jahiliyah gitu. Nah, pemikiran tuh bisa berpikir jauh ke depan, itu yang menurut saya menjadi habit, menjadi kebiasaan di Tiongkok. Anak-anak muda di Tiongkok pun seperti itu. Itulah kenapa, ini jebakan umur sebenarnya. Kalau saya masih sempat dulu ketika HP made in China itu jeleknya minta ampun. Jeleknya minta ampun. Dulu waktu kami nggak mampu beli BlackBerry, itu ada namanya Nexian. Ada namanya Nexian. Persis kayak BlackBerry, tapi itu BlackBerry aspal, asli tapi palsu, made in China itu. Juga ada yang namanya Mito. Juga ada Mochin, motor Cina itu. Ada Jialing, terus teman-teman yang lahir tahun 2000-an ke belakang kayaknya sudah nggak pernah kelihatan yang seperti ini. Oh masih ya, Bung Adi masih sempat. Intinya begini, China di zaman ketika saya masih kecil, ketika saya masih nyantri di Pondok Pesantren Nurul Jadi 2007-an atau 2005-an, itu adalah China yang jeleknya minta ampun. Kita akan malu kalau kita pakai barang-barang elektronik made in China. Cuma karena tidak mampu beli saat itu, ya udah terpaksa pakai itu gitu. Nah, tapi teman-teman, sekarang begini. Sekarang saya tidak akan pernah menemukan orang yang malu kalau di sakunya itu ada Xiaomi. Saya juga tidak akan pernah menemukan orang yang malu ketika di sakunya ada Oppo misalnya, apalagi Oppo versi terbaru. Tidak akan ada orang yang malu. Juga tidak akan pernah ada orang yang malu ketika di sakunya ada Huawei, HP yang bisa lipat 3. Saya pengen sekali tapi nggak mampu beli gitu. Saya memang pakai tablet Huawei, laptop Huawei, cuma saya belum mampu untuk beli Huawei yang lipat 3, saking mahalnya gitu. Tidak akan pernah ada yang malu pakai barang-barang China elektroniknya yang sekarang, yang sudah canggih sekali. Bulan lalu saya ke Shenzhen, teman-teman. Saya bersama Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, ke Tiongkok, ke pabrik mobil BYD. Mobil listrik BYD. Dulu BYD ini hanya memproduksi baterai doang, baterai HP, juga baterai untuk percobaan mobil listrik zaman itu. Tahun 90-an, 2000-an zaman itu. Nah, sekarang BYD itu memproduksi mobil listrik yang paling banyak dipakai di seluruh di dunia ini. Dan saya nggak ada PPT sayangnya. Saya motret foto mobil listrik BYD dan saya kasihkan ke istri saya. Saya kirimkan lewat WA. Warnanya merah merona, cakep sekali. Dia bilang ke saya, bawa pulang mas, ya duitnya yang nggak ada gitu. Intinya apa? Tiongkok zaman dulu ketika mereka masih jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Betul. Tiongkok jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia, teman-teman. Indonesia merdeka tahun 45.
Tiongkok baru berdiri tahun 1949. Berarti dari segi usia China ini adalah adiknya Indonesia. Sekitar 4 tahun lebih muda dibandingkan dengan Indonesia. Dan dari 49 sampai tahun 76, saya pikir perlu kita flashback sebentar sejarah. Karena kita jas merah kata Bung Karno. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. 49 sampai 76, Tiongkok itu masih jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Saking miskinnya bagaimana? Gampangnya begini. Orang Tiongkok karena saking tidak adanya apa yang bisa dimakan, mereka rela makan kulit kayu. Saking miskinnya. Indonesia tidak pernah terjadi yang seperti itu. Kita tidak pernah miskin menurut saya. Karena tadi makanan berlimpah ruah di kita. Nah, Tiongkok saking miskinnya, orang-orangnya sampai makan kulit kayu. Nah, tapi dari tahun 80-an sampai sekarang 2025 ini, Tiongkok sudah menyalip Jepang, musuh bebuyutannya. Sudah bisa menyalip Jerman, sudah bisa menyalip negara-negara yang ada di Eropa sana, dan juga sudah bisa menyalip kakaknya Indonesia, teman-teman. Dan sanggup bikin ketar-ketir Amerika. Nah, pertanyaannya apa yang menjadikan Tiongkok seperti ini? Nah, tadi pemikiran untuk berpikir jauh ke depan. Ketika kita berpikir kita punya tujuan untuk bisa mengejar ilmu sampai Surabaya, kita mungkin perlu juga kedepannya berpikir bagaimana supaya kita bisa menimba ilmu mungkin di Mars. supaya teknologi yang kita pakai sekarang ini bukan hanya diciptakan oleh kelompok mereka, tapi misalnya diciptakan oleh alumni Nurul Jadid. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka menurut saya, wow, ini akan menjadi suatu gebrakan tersendiri, teman-teman. Dan itu menjadi hadiah terbesar bagi kita yang sedang memperjuangkan passion kita. Nah, itu mungkin terlalu muluk-muluk. Tapi kalau kita berbicara mengenai passion, menurut saya simpel saja. Karena kita harus berpikir ke depan, menurut saya passion gampang. Yang pertama adalah yang penting kita punya rezeki yang halal. Itu. Mungkin teman-teman belum bisa berpikir seperti ini saat ini, tapi setelah lulus nanti ketika dihadapkan dengan dunia kerja, yang terpenting itu adalah bisa dapat kerja. Pegang sudah kata-kata saya. Ketika teman-teman lulus kuliah, yang dipikirkan nanti bagaimana supaya kita bisa segera dapat kerja. Dan syukur-syukur kerjaan kita ini adalah kerjaan yang halal. Itu yang pertama. Karena nista sekali ketika kita berpendidikan tinggi-tinggi tapi kita tidak sering diomongin oleh tetangga kita misalnya nggak punya kerjaan tuh, nganggur, itu nista sekali menurut saya. Satu, yang terpenting kita bisa punya rezeki yang halal. Yang kedua, kita bisa memberi nafkah kepada keluarga kita, baik itu istri atau suami, lebih-lebih kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, ini lebih hebat lagi, syukur-syukur bisa memberi manfaat yang luas kepada masyarakat. Karena menurut saya kita memang perlu mengejar passion kita, tapi passion kita terlalu dikejar nanti tidak ada kebermanfaatan, itu menurut saya juga nol besar. Nah, makanya itulah kenapa yang perlu saat ini adalah berpikir jauh ke depan. Akan jadi apa kita ke depannya? Apa yang akan bisa kita berikan kepada masyarakat? Nah, orang Tiongkok seperti itu. Orang Tiongkok seperti itu. Mereka mengejar passion, dan passionnya ini seperti Bung Ardi, kebanyakan yang berfokus kepada saintek, sains dan teknologi. Nah, kita mungkin perlu melompat, bukan hanya belajar humaniora, tapi juga belajar saintek, sains dan teknologi. Karena menurut saya itu yang diperlukan bagi kita ke depannya. Karena ke depan kita itu tidak hanya bersaing dengan manusia, tapi juga bersaing dengan robot. Kita dulu mungkin bisa membanggakan diri kita menjadi paling pintar di kelas karena kita paling banyak tahu misalnya. Tapi saya yakin tidak akan ada yang lebih tahu dari Google saat ini. Atau tidak akan ada yang lebih tahu dari AI saat ini. Gampangnya pegang HP kita, tanyakan ke AI yang ada di WA. Saya yakin kita akan kalah cepat menjawab dibandingkan dengan itu. Nah, itulah kenapa sains dan teknologi mesti kita pikirkan dari sejak sekarang supaya kita tidak makin ketinggalan. Makasih. Oke. Tepuk tangannya dong buat narasumber kita siang hari ini. Tidak terasa kita sudah 1 jam bersama dengan beliau-beliau. Nah, Kak Novi, kalau sekalipun mereka tadi datangnya terlambat, tapi sebenarnya mereka punya jiwa jiwa disiplin yang tinggi ya. Biasanya
Kalau saya telat datang minimal pulangnya tidak telat. Enggak, saya yakin kalau santri Nurul Jadid itu seperti Gus Dur. Gitu. Sekalipun tidur pun pasti tahu nanti seperti apa. Pakai ilmu laduni gitu. Oke teman-teman, ini sudah menunjukkan jam 11. Kita akan buka pertanyaan bagi seluruh peserta yang ingin menanyakan ke dua narasumber kita. Barangkali kita akan banyak bertanya tentang bagaimana sistem atau pendidikan di China pada Kak Novi. Kemudian juga barangkali kita juga akan mendengar bagaimana kita membangun dan memanfaatkan passion kita. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bisa maju yang ingin bertanya. Oke, 1, 2, cewek. Ada yang mau tanya? Oke, silakan Mbak yang pakai kerudung biru bisa maju ke depan. Oke, kita mulai yang jauh dulu. Silahkan perkenalkan diri, nama, alamat, sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alal Hikam dari Jember. Jadi saya ada pertanyaan terkhusus kepada Mas Novi Basuki. Maklum karena saya juga baru 2 tahun menginjak bumi Nurul Jadid ini. Tapi saya sudah mengenal nama Nurul Jadid itu jauh sebelum itu. Berawal dari saya belajar bahasa Mandarin kepada Chang Ping Laos. Iya, mungkin Mas Novi kenal. Nah, awal saya ingin ke Nurul Jadid itu karena memang mengenal bahasa Mandarin yang ada di Nurul Jadid ini sangat luar biasa. Gitu. Tapi setelah saya menginjak Nurul Jadid, mohon maaf sebelumnya, bahasa yang saya bayangkan itu tidak ada di sini. Gitu. Bahkan yang menjadi catatan bagi saya, mengapa beberapa alumni yang sudah ke Cina itu tidak kembali mengayomi teman-teman yang ada di pesantren terutamanya. Karena jujur saja kita sekarang sangat membutuhkan mentor-mentor seperti Mas Novi Basuki atau bahkan alumni-alumni yang sudah dari Cina gitu. Nah, seperti pertanyaan saya, apa penyebab keadaan seperti itu? Gitu. Mengapa yang di luar Nurul Jadid itu terkenal luar biasa dengan bahasa Mandarinnya, dan mengapa alumninya itu malah enggan kembali mengayomi adik-adiknya yang ada di pesantren terutamanya gitu. Itu untuk Mas Novi. Dan untuk Mas Wiki saya ada sebuah pertanyaan. Ini terkait tadi menyinggung yang Mas Novi bahas mengenai AI. Jadi betapa cepatnya responsif AI sekarang. Nah, saya ingin meminta pandangan bagi Mas Vicky yang alhamdulillah sudah mengikuti Clash of Champion kemarin. Betapa kita bisa bayangkan bagaimana tidak kalah dengan AI cara menjawabnya. Nah, bagaimana pandangan Mas Vicky ini memandang dua keadaan tersebut? Kita berinteraksi dengan AI dan kita berinteraksi dengan orang lain, itu bagaimana kita menyamakan potensi kita dengan kecepatan yang AI miliki, gitu. Karena ini bagi saya dan juga mungkin banyak orang ini sangat dibutuhkan sekarang, gitu. Menimbang ya agar kita tidak ya yang seperti dikatakan Mas Novi tadi, ke belakangnya musuh kita itu bukan manusia lagi,
gitu, yaitu adalah robot. Gitu. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Rafid Alawi, asal Kalimantan Timur, Lembaga MA Nurul Jadid, program unggulan IPA. Ya, jadi saya juga alumni bukan lagi studi di program unggulan IPA juga sama seperti Serarti. Jadi saya ingin bertanya kepada dua narasumber. Kan tadi kan menyinggung soal mau mati, mau jadi apa, kita juga harus berpikir jauh ke depan. Nah, tapi orang tua saya pernah bilang, kita itu harus belajar dulu, fokus belajar, jangan fokus mau jadi apa. Karena orang tua saya bilang itu, kalau kita terlalu fokus pada satu passion, kita fokus untuk mencapai hal tersebut, nah nantinya kalau kita tidak mendapat, malah kita akan mendapatkan kekecewaan. Nah, jadi apa pendapat sampean berdua tentang hal tersebut? Jadi kita tuh harus milih yang mana? Fokus terhadap satu passion, namun bagaimana kalau kita semisalkan gagal dalam mencapai passion tersebut? Mungkin sekian dari pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas yang Putri tadi ada satu penanya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duita Nurlita, saya dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Terima kasih atas waktunya kepada para narasumber, Bapak Novi Basuki dan Mas, ya mungkin panggilannya karena masih muda, Mas Vicky Haris Ardiansyah. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi Bapak Novi Basuki sempat menyinggung tentang AI itu sendiri. Tantangan yang ada di AI ini sangat kompleks, yang mana memang tidak lain santri itu belum bisa memahami tantangan yang ada. Nah, sering sekali santri ini mendapat beberapa hal yang kaitannya ternyata tipuan, tapi dianggap mentah-mentah bahwa itu real atau fakta. Contohnya banyak ya, sekarang kasus-kasus yang ada itu aplikasi deepfake, yang mana itu sering sekali dianggap mentah bahwa itu real atau asli, padahal AI sudah sangat membabi buta kita semua. Di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana jenengan sendiri menjawab tantangan tersebut yang bisa dikaitkan dengan makosid syariahnya. Terus kemudian santri dalam menjawab tantangan di AI itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan untuk Mas Vicky Haris Ardiansyah terkait dengan tadi sempat menyinggung dengan beberapa prestasi yang sudah dipaparkan. Banyak sekali prestasi yang mungkin bisa menjadi motivasi kita semua. Di sini pasti tidak luput dari kemalasan yang Mas Vicky rasakan. Nah, bagaimana sih kita sendiri sebagai Gen Z atau Gen Alpha ya bisa menghadapi kemalasan yang kita dapatkan atau yang kita rasakan itu agar kita tepis sehingga bisa menjadi suatu bangkit, menjadi hal yang akhirnya mendukung kita dalam segala aspek. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk penanya kita siang hari ini. Pertanyaan yang pertama langsung saja dari Mas Hikam kepada Kak Novi ya. Yang pertama, banyak dari alumni-alumni kita Indonesia, khususnya di Nurul Jadid, ketika sudah melanjutkan studi ke China, kemudian kenapa ini kok rasa-rasanya tidak kembali ya. Saya ingin menyanggah itu, Mas Novi ini tidak seperti itu. Setelah beliau menempuh pendidikan di China, dia kembali ke Nurul Jadid untuk menjemput jodohnya.
Beliau ada di ada di depan. Oke, bercanda Mas. Oke, itu pertanyaan pertama barangkali Kak Novi. Ya, makasih Ustadz. Karena ini Bung Hikam berkaitan dengan passion, maka mungkin perlu dijawab dengan perspektif passion juga. Fitrah manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada orang yang passionnya menjadi guru. Ada orang yang passionnya menjadi pebisnis. Ada orang yang passionnya menjadi politisi, macam-macam. Dan itu memang fitrah dari Tuhan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tantang. Saya yakin Bung Hikam pernah mendengar satu percobaan yang misalnya mencoba burung dan katak untuk lomba renang, atau burung dan ikan untuk lomba renang. Yang akan menang kalau burung sama ikan disuruh lomba berenang, pasti ikan yang akan menang. Tapi kalau disuruh lomba terbang, saya yakin ikan akan kalah. Passionnya beda, dunianya beda. Dan dari santri Nurul Jadid yang kuliah ke Tiongkok atau mungkin kuliah dimanapun, karena santri Nurul Jadid ini di mana-mana. Ada pepatah Mandarin itu yang mengatakan Taoli Man Tianxia. Santri Nurul Jadid itu memenuhi seluruh penjuru dunia. Nah, ada di mana-mana, di Amerika ada, di Turki ada. Saya nggak tahu apakah di Afghanistan juga ada atau tidak, saya nggak tahu. Di Suriah ada, di mana-mana ada. Dan jurusan yang diambil oleh mereka pun berbeda-beda. Saya S1 ambil bahasa dan budaya, seperti guru Bung Hikam Ihya Ulumuddin. S2 saya pindah hubungan internasional. Karena saya pada waktu itu bercita-cita untuk menjadi diplomat, untuk jadi duta besar saat itu. Kok masuk di hubungan internasional kok kayaknya enggak seperti yang saya bayangkan ya. Saya bayangkan dulu ketika saya masuk di jurusan hubungan internasional, saya akan belajar berdebat sengit menggunakan bahasa asing misalnya untuk bernegosiasi, bagaimana supaya negosiasi kita itu menang. Sebagai diplomat kan tugasnya seperti itu, negosiasi untuk kepentingan nasional kita. Tapi ternyata masuk hubungan internasional enggak seperti itu. Bosen saya. Akhirnya saya pindah lagi, untuk estelernya saya pindah ke hubungan internasional, ke politik internasional. Karena saya pikir politik itu menarik dalam pandangan saya saat itu, apalagi politik internasional. Kebetulan 2024 saya diceburkan ke politik. Barusan. Dan saya babak belur. Dan akhirnya banyak orang yang bilang, udahlah kamu berjemur saja. Dan sekarang saya berjemur kembali ke khitoh. Kembali ke khitoh di jalur pendidikan dan kebudayaan. Tapi dengan tidak langsung turun ke tempat menjadi guru. Karena bagi saya berbuat untuk Nurul Jadid itu tidak mesti harus di Nurul Jadid. Tidak mesti. Kita menjadi politisi yang bagus, mengharumkan nama Nurul Jadid, itu juga berjuang untuk Nurul Jadid menurut saya. Kita menjadi pengusaha yang luar biasa sukses dan mengharumkan Nurul Jadid, bagi saya itu juga pengabdian untuk Nurul Jadid. Kita menjadi seorang pendidik, entah itu lewat TikTok, entah itu lewat YouTube, lewat apapun itu, dan mengharumkan nama Nurul Jadid, bagi saya itu sudah membantu dan mengabdi untuk Nurul Jadid. Jadi tidak bisa disamakan bahwa yang namanya mengabdi untuk Nurul Jadid harus di Nurul Jadid, enggak. Kalau kita berada di Nurul Jadid justru kita misalnya mencoreng nama Nurul Jadid, maka menurut saya itu bukan pengabdian. Bukan pengabdian. Justru itu menistakan pondok yang kita cintai ini. Maka kalau Bung Hikam bertanya kenapa tidak banyak alumni yang dari luar negeri kemudian membimbing adiknya di Nurul Jadid secara langsung, maka menurut saya passionnya mungkin berbeda-beda. Ada yang passion menjadi pengusaha, menjadi politisi, menjadi penceramah misalnya. Itu menurut saya juga suatu bentuk pengabdian, dan syukur-syukur nanti misalnya videonya yang jadi penceramah atau jadi pendidik ini bisa ditonton oleh teman-teman dan memotivasi lebih banyak lagi santri-santri untuk mau
belajar seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Maka menurut saya itu satu hal yang layak kita syukuri, satu hal yang menurut saya layak diacungi 4 jempol sekaligus. Seperti itu Bung Hikam. Yang kedua, yang saya tidak begitu mendengar jelas namanya, tapi yang pasti ini adik kelasnya Bung Bung Fadil yang unggulan IPA Manje, yang bertanya gimana kalau kita gagal. Gimana kalau kita gagal? Saya yakin Bung Fadil pernah membaca atau paling tidak menonton film apa yang penyihir itu? Harry Potter. Harry Potter. Jebakan umur. Harry Potter, teman-teman. Penulis Harry Potter, J.K. Rowling, sekarang adalah kalau bukan satu-satunya, mungkin salah satu penulis paling mahal pembayaran royaltinya di dunia. Di dunia. Saya juga penulis, tapi penulis yang kecil pun tidak. Dari saking kecilnya. Royaltinya pun begitu, belum lagi dipotong pajak. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ladang penghasilan menjadi penulis di negeri kita. Nah, J.K. Rowling beda. J.K. Rowling, Bung Fadil, itu ditolak belasan kali oleh penerbit saat itu ketika beliau menawarkan novel J.K. Rowlingnya. Bayangkan, kita asumsikan J.K. Rowling kemudian, sudahlah saya menyerah. Saya sudah belasan kali ditolak kok, ngapain saya harus memperjuangkan novel Harry Potter ini. Tapi ternyata teman-teman, di percobaan berikutnya ketika dikirim ke penerbit lain, diterima novel J.K. Rowling. Dan sekarang, wow, hasilnya luar biasa. Bayangkan kalau menyerah. Kita tidak akan pernah menonton Harry Potter, kita tidak akan pernah membaca novel J.K. Rowling, dan J.K. Rowling juga tidak akan pernah menjadi penulis paling mahal bayarannya di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, Tesla, Elon Musk, Mas Elon kalau dengan lidah kita, lidah Nusantara. Dia punya SpaceX yang meluncurkan roket ke luar angkasa. Hitung saja atau cek saja di Google berapa kali kegagalan dia sehingga dia bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Yang roketnya itu bisa diantar ke langit, juga bisa kembali lagi ke bumi. Hitung aja, gagalnya berkali-kali. Dan asumsikan kalau misalnya Mas Elon ini kemudian menyerah di percobaan pertama, maka tidak akan pernah ada SpaceX, maka juga tidak akan pernah ada Tesla. Atau mungkin kejauhan, J.K. Rowling ada di Inggris, Mas Elon ada di Amerika, di Indonesia Pak Prabowo, teman-teman. Pak Prabowo itu nyalon udah berapa kali. Dengan Bu Mega nyalon sebagai wakilnya, nggak jadi, gagal. Kemudian nyalon bersama rambut putih, tapi bukan Pak Ganjar saat itu, Hatta Jasa. 2014 gagal, teman-teman. 2019 nyalon lagi bersama siapa yang muda? No, yang kaya raya, ganteng kaya raya, Sandiaga Uno, gagal lagi. Baru 2024 setelah nyalon bersama itu ya berhasil, teman-teman. Bayangkan Pak Prabowo kalau kemudian berhenti, tidak mau mengejar passionnya atau kita sebutkan sebagai cita-cita besar beliau untuk berbuat sebanyak mungkin bagi bangsa dan negara ini, tidak akan pernah kita mempunyai presidennya Prabowo. Maka bagaimana kita mestinya sikap kita dalam menghadapi kegagalannya? Jangan menyerah. Kalau kita yakin, ya ada prasyaratnya, kalau kita yakin jalan yang kita tempuh ini sudah benar. Karena saya percaya teman-teman sekalian sering didengarkan pepatah bahasa Arab, man saro ala darbi wasolah. Siapa yang berjalan di jalannya maka akan sampai. Ya prasyaratnya berjalan di jalannya. Kalau sudah yakin jalannya sudah benar maka lanjutkan sekalipun gagal. Tapi kalau kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh itu salah, maka menurut saya menyerah pun juga tidak salah. Misalnya begini. Kita yang ingin mendapatkan ikan itu bisa beli di pasar. Bisa beli kalau mau jalan pintas.
Kalau mau kita mengikuti passion sebagai mancing mania, kita bisa mancing di lautan. Maka dengan begitu jalan yang kita pilih sudah benar. Kita mancing di laut atau kita pergi ke pasar ikan, maka kita akan mendapatkan ikan. Sekalipun dengan di pasar kita akan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan kita misalnya pergi ke tengah laut untuk memancing. Tapi hasilnya kita akan mendapatkan ikan. Berbeda hasilnya kalau misalnya kita memancing di genangan air yang ada di aspal yang berlubang yang tidak segera ditambal oleh pemerintah misalnya. Kita nggak akan pernah dapat ikan, bos. Nggak pernah, nggak ada ikan di sana, kecuali dikasih mungkin, tapi ikannya dalam beberapa saat mungkin sudah akan mati. Nah, pastikan dulu jalan yang kita pilih sudah benar, maka sekalipun kita gagal perlu untuk melanjutkan perjuangan itu. Yang ketiga, dari Lirboyo, Mahasantri. Saya nggak tahu apakah beliau ini dari Ma'had Ali, karena pertanyaannya berkaitan dengan makosid syariah. Ini biar Ustadz yang menjawab mestinya. Tapi saya mencoba untuk menjawabnya dengan perspektif lain mungkin ya. Bagaimana menentukan benar tidaknya suatu berita, teman-teman. Nah, ini memang penyakit kita. Ini penyakit di suatu negeri yang bernama Konoha. Konoha itu konon budaya literasinya itu tidak begitu baik. Konon karena tingkat literasi di Konoha itu katanya ada di urutan paling atas dari bawah, tapi dari bawah. Dan kebiasaan masyarakat Konoha bisa dilihat di sosial media mereka. Masyarakat Konoha itu paling demen hanya membaca judulnya kemudian ribut di media sosial. Itu masyarakat Konoha. Kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Netizen kita itu bijak sekali. Netizen Indonesia bijak sekali. Netizen kita dan anak muda kita itu demen membaca utuh berita, demen membaca utuh artikel, demen membaca utuh buku. Dan dari sana kemudian bisa berdebat panjang lebar di media sosial. Nah, Konoha beda. Dengan melihat judulnya saja sudah bisa ribut berhari-hari di media sosial. Nah, karena seperti itu, teman-teman, karena tingkat literasi di Konoha itu yang perlu ditingkatkan, maka memang menjadikan masyarakat di Konoha itu begitu sulit untuk bisa memilah mana berita yang benar, mana berita yang tidak. Dan kemudian karena senangnya men-share cepat-cepat menjadi yang terdepan, akhirnya dikirimkan sebanyak-banyaknya ke grup keluarga dan makin menyebar itu berita yang tidak benar itu. Maka menurut saya caranya bagaimana? Caranya kita memang harus baca Al-Quran. Terutama ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Kita harus kembalikan wanti Tuhan kepada kita untuk harus Iqra, harus membaca. Harus demen membaca. Yang namanya santri itu harus demen membaca, tidak boleh tidak. Apapun harus dibaca dan dibaca utuh. Nah, untuk bisa seperti itu ya harus bersabar. Jangan menjadi orang yang gerusa-gerusu. Nah, kita ini memang hidup di zaman yang serba cepat, teman-teman. Tapi juga ada suatu momen kita harus menciptakan suatu kondisi yang tenang. Kita harus duduk santai untuk membaca dan menghatamkan buku dan menghatamkan kitab. Dari perspektif makosid syariahnya, mungkin gampangnya kita diajarkan untuk bertabayun. Untuk cross check terlebih dahulu. Nah, caranya untuk cross checknya harus banyak baca. Kita harus banyak Iqra. Karena Iqra adalah perintah Tuhan. Dan itu juga mestinya kewajiban kita sebagai santri yang peduli dengan masa depannya. Yang peduli, yang yakin bahwa Indonesia 2045 benar-benar akan menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Makasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Novi. Lanjut saja mungkin Kak Ardi, silakan. Siap, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Pertama tadi dari Hikam ya, untuk spesifik pertanyaan ke saya, menyeimbangkan kecepatan AI dengan kehidupan sosial ya, seperti itu. Nah, ada satu cerita menarik, ini salah satu alumni pesantren, tapi bukan alumni kita, yang saya temukan di Amerika. Nama beliau adalah, kita biasa memanggil Imam Syamsi Ali. Ya, Mas Syamsi tahu ya? Nah, Imam Syamsi Ali ini beliau adalah anak hukum. Itu kebetulan saya sempat main ke kantornya, silaturahmi ke beliau langsung. Beliau adalah anak hukum
alumni jurusan hukum internasional di New York University. Terus sekarang beliau punya, beliau itu kalau pagi sampai siang beliau kerja, saya lupa nama bidang pekerjaannya, intinya sebagai konsultan dan beliau sebagai vice president di perusahaan tersebut. Itu pagi sampai siang. Terus siang sampai sore pindah kantor, pindah gedung. Beliau menjadi CEO di perusahaan baterai listrik. Jadi beliau membangun perusahaan baterai listrik dan memajukan daerahnya. Beliau dari Sulawesi. Jadi shelternya dibangun di Sulawesi dan membangun itu di Sulawesi. Produksinya dari Sulawesi. Jadi ada nilai tambah bagi daerahnya. Malamnya setelah maghrib beliau ngajar di pesantren. Jadi beliau juga punya pesantren di daerah Queens di New York, itu di Amerika. Dan itu pesantren satu-satunya di sana. Jadi beliau ada 3 kegiatan dalam sehari. Pun ketika di jalan beliau masih nulis dan selalu mengirimkan tulisan-tulisannya ke seluruh kontak-kontaknya, termasuk ke saya juga. Setiap hari dikirimin tulisan-tulisan beliau, renungan-renungan beliau itu. Nah, jadi poinnya apa dari kisah beliau? Oh ya, beliau dulu juga ketika kuliah jadi imam sama jadi marbot, ya tukang bersih-bersih di masjid, itu di New York. Beliau jadi imam besar di New York, tapi awalnya jadi tukang bersih-bersih aja di sana. Akhirnya karena beliau bacaan Qur'annya bagus, terus juga pernah mondok, akhirnya beliau jadi imam, diangkat jadi imam di New York. Jadi ketika masih jadi mahasiswa beliau sambil jadi imam. Sekarang sambil berdakwah juga di Amerika gitu. Jadi mungkin sekalian informasi buat teman-teman yang ingin mendaftar sebagai ustadz di pesantrennya beliau, setiap tahun dibuka ketika summer, musim panas. Itu beliau akan merekrut ustadz dari Indonesia dengan syarat lancar bahasa Inggris, lancar bahasa Arab, hafal 30 juz, bacaannya bagus. Dan bisa baca kitab. Nah itu syaratnya 5 itu aja. Itu mungkin sedikit aku sampaikan juga. Nanti kalau ada teman-teman yang mau pengen jadi ustadz-ustadzah di New York, itu semua akan dibayarin free, gratis semuanya. Visa, keberangkatan, biaya di hidup di sana, dapat uang saku sampai pulang ke Indonesia selama 3 bulan. Karena summer itu 3 bulan di Amerika. Jadi selama 3 bulan. Nah kalau di Amerika summer itu libur, jadi disitulah ustadz-ustadzahnya bergerak secara aktif di pesantren. Nah oke, dari kisah beliau itu bisa diambil pelajaran bahwa sebenarnya dari background apapun kita juga bisa jadi siapapun. Karena sekarang tadi lagi-lagi AI itu bisa sangat membantu kehidupan kita. Nah agar kita bisa menyeimbangkan dan justru bukan malah kalah dengan AI adalah ya kita manfaatkan apa yang bisa diberikan. Karena jujur Indonesia masih sulit menjadi kreator, Indonesia masih menjadi followers itu. Pun juga saya juga ada beberapa kenalan mahasiswa berprestasi nasional, terus juga ada yang sekarang keterima di Stanford University Amerika. Dia berusaha menjadi kreator tapi di Indonesia nggak berkembang, agak susah. Pertama dari SDM-nya, kedua dari pemerintahannya agak susah mendukung. Akhirnya ya kita jadi followers tapi kita manfaat itu menjadi nilai lain yang berguna buat kita. Kayak contoh tadi Imam Syamsi Ali, beliau dari orang hukum bisa jadi konsultan, vice president, bisa membangun perusahaan baterai listrik, padahal beliau nggak ada background teknik gitu kan. Tapi beliau setiap hari pakai AI untuk bisa mencari informasi biar cepat nanti didiskusikan dengan timnya. Nah menyeimbangkan dengan kehidupan sosialnya adalah biar kita nggak berjalan sendirian. Karena kalau kita ingin cepat kita berjalan sendiri, tapi kalau kita ingin berjalan secara jauh kita harus berjalan bersama-sama. Jadi di situ poinnya. Kalau mau menjadi kreator sepertinya agak susah di Indonesia ya. Ini akan akan nyambung ke pertanyaan dari Fadil yang tentang kreator tadi itu. Jadi kalau misalkan gagal mencapai passion, terus disuruhnya yang penting belajar aja dulu, jadi pilih yang mana. Nah saya juga sepakat dengan yang disampaikan Mas Novi tadi bahwa ada banyak contoh yang bisa kita lihat orang-orang yang sempat gagal tapi tidak menyerah dan akhirnya bisa mencapai tujuannya. Nah tapi dalam proses perjalanannya ketika gagal itu bisa jadi ada pintu lain yang justru membantu untuk cepat sampai. Contoh misalkan kita mau naik ke puncak gunung, itu kan biasanya ada beberapa trek, ada dari rute sini gitu kan. Sama dengan ketika kita ingin mencapai passion kita, mungkin di ujung tujuan kita sama tapi kita coba cari jalan lain itu nggak jadi masalah. Nah jadi seperti itu, cuman lagi-lagi ada beberapa hal yang mungkin di Indonesia masih itu menjadi kesulitan.
Karena ini pengalaman pribadi sebenarnya, tapi direkam ya, agak takut jadinya kalau direkam. Ya pada intinya saya juga sempat ingin membuat sesuatu yang baru di Indonesia. Jadi based on statistik yang saya pelajari dan itu menggabungkan dengan salah satu hobi saya dan cita-cita saya di masa kecil. Tapi ternyata memang di Indonesia salah satu hal yang menjadi penting adalah harus punya power. Ya, itu yang masih susah bagi kita. Dan itu saya berbicara realita ya. Saya berbicara realita. Saya kemarin udah beli course dari Amerika, udah daftar kuliah ke Inggris, dan itu memang nggak ada di Indonesia bidang ilmu itu, gitu. Makanya carinya sampai jauh. Tapi ternyata pada akhirnya udah presentasi ide itu ke atasan, ke pimpinan-pimpinan di negara ini, karena kebetulan saya juga berkecimpung di dunia seperti itu. Ternyata akhirnya saya cuma diberikan janji palsu, akhirnya dikeluarkan, idenya diambil, ide saya disuruh dihapus oleh mereka. Nah itu realita di Indonesia Pak kayak gitu. Tapi bukan berarti akhirnya saya menyerah untuk tidak mencapai mimpi saya. Ternyata saya tahu ada jalan lain yang masih bisa untuk dilakukan dan masih ada gap atau kekurangan yang bisa ditambal. Nah jadi sesimpel kalau misalkan kita kesusahan tuh coba ada namanya state of the art atau kebaruan yang masih belum ada, itu yang coba kita cari. Siapa tahu di situ justru jadi jalan kita untuk mencapai passion kita, gitu. Dan terakhir dari Mbak Dwita tadi ya, ini menarik ya karena biasanya anak-anak zaman sekarang itu apalagi yang sudah kenal dengan HP, sosial media adalah mereka lebih sering rebahan untuk scrolling TikTok gitu. TikTok, Reels. Dan itu sangat berbeda dengan di zaman dulu. Karena kalau saya pun sebenarnya baru punya HP itu lulus SMA baru punya HP gitu. Dimana teman-teman saya dari SMP bahkan dari SD udah punya HP, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan teknologi karena ya itu tadi akhirnya tak akan banyak negatif impactnya menurut saya ketika saya masih dalam proses belajar. Nah terus ketika sudah di dunia luar yang mana kita bisa akses semuanya, benar saya juga sempat ada di fase malas untuk bisa mencapai sesuatu dan malas untuk bangkit. Nah ada dua tipe malas di sini yang mungkin akan saya jabarkan. Pertama, malas karena tidak punya tujuan. Yang kedua, malas karena punya tujuan. Ini menarik. Jadi kalau yang pertama malas karena tidak punya tujuan itu udah salah banget, udah itu tidak bisa dibenarkan. Karena tadi sudah disampaikan kita harus begin with the end in mind atau mulai dengan tujuan akhir. Atau lebih jauh lagi kita ingin nanti ketika meninggal ingin dikenang sebagai apa atau sebagai siapa. Nah dari situlah kita punya jalur untuk membangun tangga-tangga kecil kita mencapai puncak kehidupan kita yang kita inginkan nanti di akhir. Nah itu jadi kalau kita malas-malasan karena kita nggak tahu tangga-tangga yang akan kita lalui itu udah salah. Nah tapi yang kedua ada malas yang itu juga perlu, namanya itu juga di 7 Habits juga, itu di habit ke-7 namanya asah gergaji. Jadi asah gergaji itu kalau misalkan gergaji terus-terusan dipakai tapi tidak diasah, maka dia akan tumpul. Sama kayak diri kita, kalau diri kita terus-terusan dipaksa untuk berkegiatan, untuk mikir, untuk melakukan sesuatu tanpa ada istirahat, ya lama-lama mungkin pikiran kita akan tumpul, akan lebih cepat capek atau bahkan sampai sakit gitu. Nah jadi malasnya itu perlu kalau kita istirahat sejenak untuk mengasah gergaji kita, tapi jangan kebablasan. Nah gitu, biar nggak bablas ya lagi-lagi tadi coba cari tahu apa tujuan kita di depan. Setelah kita tahu tujuan kita apa, coba susun tangga kecil-kecil itu untuk mencapai ketujuan kita. Karena kalau kita langsung loncat ke atas itu akan susah. Tapi kalau kita bangun tangga-tangga kita sedikit demi sedikit, itu akan lebih mudah perlahan tapi pasti untuk mencapai ketujuan kita. Dan itu yang juga saya terapkan hingga ya alhamdulillah setidaknya meskipun saya kuliah dengan beasiswa dari pemerintah karena memang saya dari keluarga menengah ke bawah jadi dapat beasiswa KIP kuliah. Tapi ternyata itu tidak menghalangi saya bisa ke berbagai negara termasuk juga ikut Clash of Champions di mana saya satu-satunya dari pesantren lagi-lagi gitu. Itu aja dari saya, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali dari pembicara kita siang hari ini.
Teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung sesi acara pada siang hari ini. Barangkali sebelum kita akhiri, ada closing statement, harapan, dan pesan-pesan kepada seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini dari Mas Novi maupun dari Mas Ardi. Silakan. Dari Kak Ardi dulu, boleh? Oke teman-teman, pertama tentunya terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid karena memberikan saya kesempatan sebagai alumni yang tergolong masih muda ya, baru lulus 2020 sudah bisa sharing di acara Expo dalam rangka Haul dan Harlah ini. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, dan tentunya ada hal-hal yang bisa diambil untuk menjadi mungkin hal baru dan bisa menjadi penguat teman-teman untuk mencapai mimpinya masing-masing. Dan satu lagi teman-teman, yang perlu untuk kita sadari bersama adalah kita tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi kuncinya adalah kita harus mencoba biar kita tahu kita jadi apa ke depannya. Siap seperti itu? Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya, intinya garis bawah di akhir pembicaraan Kardi, mencoba. Saya ingat dengan kata-kata siapa ya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kelak yang akan kita sesali bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak mau mencoba. Oke, selanjutnya dari Kak Novi. Saya masih pada pokok pembahasan di awal tentang waktu, bahwa kita harus menjadi orang yang benar-benar menghargai dan menghormati waktu. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk nyantri di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini. Itu karena sebagaimana tujuan pesantren ini, bahwa mondok itu untuk mengaji dan membina akhlakul karimah. Dalam artian bahwa tidak hanya dapat ilmu, pengetahuan, tapi juga sekaligus dapat budi pekerti. Dua hal, yaitu ilmu dan budi pekerti. Tiongkok itu punya satu ungkapan, teman-teman. Bunyinya begini, te cai jian bei fang kan zhong ren. Nanti yang bisa bahasa Mandarin bisa dicek, tapi ini bahasa Mandarin kuno. Te cai jian bei fang kan zhong ren. Orang yang akan menjadi tonggak masa depan itu, yang bisa diberikan tanggung jawab besar itu, atau gampangnya yang bisa menjadi harapan masa depan supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju dan jaya, adalah orang yang mempunyai dua kategori sekaligus, yaitu te cai qian bei, yang punya talenta, dalam artian punya keahlian, punya ilmu pengetahuan, cai juga punya te, juga punya akhlak yang mulia. Dan menurut saya kita mesti bersyukur kita bisa belajar di Nurul Jadid, karena di Nurul Jadid ini kita diajarkan dua hal ini. Diajarkan ilmu pengetahuan dan juga diajarkan akhlakul karimah. Itulah kenapa saya perlu mempertegas bahwa kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga bisa menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Karena kalau kita bisa begitu, bisa menghormati waktu untuk bisa belajar sebaik-baiknya di sini, maka kita ke depannya akan bisa menjadi harapan bangsa Indonesia yang jauh lebih maju ke depannya. Makasih. Oke, aplaus untuk narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian kegiatan talkshow pada siang hari ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman, dari beberapa motivasi dari narasumber kita siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak itu akan bisa menjadi tambahan amunisi untuk kita lebih semangat untuk bisa mengejar cita-cita yang diinginkan kalian masing-masing. Dan terakhir saya ingin mengajak pada teman-teman yang hadir di sini maupun yang hadir secara online untuk terus menghadiri kegiatan Jatim Expo UMKM dan Pendidikan tahun 2025 yang bertempat di kampus Universitas Nurul Jadid sejak tanggal 20 kemarin hingga tanggal 26 Januari 2025. Nikmati dan saksikan hiburannya di acara ini. Oke, demikian terakhir saya akhiri dengan pantun. Pergi ke sawah ketemu petani, pergi mencari air bersih.
Cukup sekian acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin mengambil foto bersama narasumber, kami persilahkan. Boleh dibawa untuk sesi pertama yang